Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sengaja mengajak hadirin untuk bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Biasanya ajakan takwa yang bunyinya sebenar-benarnya takwa. Pagi hari ini saya mengajak, mari kita bersyukur sebenar-benarnya syukur. Kenapa? Karena paling tidak apa yang sudah kita minta kepada Allah sampai sekarang dikabul oleh Allah. Apa permintaan kita? 2 bulan bahkan 3 bulan yang lalu, begitu kita memasuki bulan Rajab, bulan Rejab, kalau bahasa Jawa bulan Rejab, itu kita sudah mengangkat tangan dengan berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab kita minta diberkahi oleh Allah. Di bulan Sya'ban kita minta diberkahi oleh Allah. Ada spesial doa yang kita minta kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Allah, sampaikan umur kami untuk mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Allah kabul. Sampai sekarang kita sedang memasuki dan sedang menjalankan puasa hari yang ke berapa, Bu? 26. Ini Allah kabul ini. Di saat masa-masa pandemi yang sampai sekarang belum jelas. Ada kekhawatiran dari pemerintah, kalau setelah Lebaran ini justru kita bakal sama dengan kayak di India. Di Singapura ini kolaps rumah sakit, Malaysia juga demikian. India itu per harinya 400.000 kasus baru. Kalau Indonesia terakhir baru 6.000 sekian. Itu 400.000 kasus baru. Yang meninggal itu bisa sampai 3.500 per hari di India. Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah berita tentang kematian ini, tentang meninggalnya tokoh
masih memberikan karunia umur. Betapa karunia Allah itu begitu teramat besar. Ini yang jarang kita mintakan kepada Allah. Jarang kita syukuri soal umur. Sampai sekarang kita berada di hari yang ke-26. Jangankan yang ke-26, seseorang mendapatkan Ramadan sehari saja itu terlalu panjang, terlalu lama, terlalu banyak. 1 jam mendapatkan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan segalanya. Begitu tek-tek tunggu Allahu Akbar, itu maghrib tuh. Waktu begitu Sya'ban usai, tek-tek bung maghrib, begitu masuk Ramadan 1 jam saja Allah berikan umur. Begitu masuk Isya, kita dicabut nyawanya oleh Allah. Itu anugerah Allah diberikan semua. Yang sholatnya berjamaah, yang istighfarnya, yang tasbihnya, keberkahan, ampunan, rahmah Allah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang sekarang sudah masuk ke hari yang 26. Alhamdulillah. Coba sekali-kali kalau mau tidur itu tarik napas yang panjang. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ini kan jarang kita lakukan itu. Tahunya kalau baca hamdalah itu kalau mau buka puasa, ya Allah malah langsung kecewa. Ya jarang kita itu menyadari soal ini. Padahal janjinya Allah itu sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan, bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti aku akan menambah. Kita bersyukur di hari ini. Allah akan selesaikan Ramadan ini dengan baik, dan insya Allah untuk tahun depan kita juga akan diberikan waktu kembali oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Biasanya kalau udah amin ya Rabbal alamin itu udah langsung tutup dengan doa wassalamualaikum. Biasanya ini baru pembukaan ya. Ini sama Pak Haji Silwan kemarin, Ustaz jangan lupa besok kultum. Kultum kan 7 menit ya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, saya diingatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ilmihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ini kan tinggal beberapa hari lagi. Ada yang di antara kita itu menangis karena Ramadan akan meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, Ramadan yang bakal meninggalkan kita. Sebab kita itu sering melihat bahwa kita itu bukan mendatangi Ramadan, tetapi Ramadan yang mendatangi kita. Makanya ada spanduk-spanduk menyambut bulan suci Ramadan. Berarti Ramadan yang datang ke kita. Al-Imam Al-Haddad itu beliau mengatakan begini, la tasbid dama'at li rahili Ramadan fa Ramadan sayamut. Hai kalian, kita yang diajak ngomong ini oleh Al-Imam Al-Haddad, jangan kau tangisi, jangan kau tumpahkan
pakai tembakau asli lintingan tuh, pakai api, tapi masih kuat ke bukit, masih ke kebun. Ibu saya juga demikian, alhamdulillah masih ada. Beliau selalu kalau ditelepon dongakna ya, ben bisa ngerampung Ramadan. Saya langsung mengamini, amin Mbak. Ya insya Allah tahun ngajeng nih angsal malih niku sasi Ramadan. Ini doa. Sebab kita nggak ada kepastian umur. Apalagi kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa umur umatku itu nggak bakal jauh dari umurku. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang ini semua. Nabi itu sampai gregetan banget. Jadi ada bahasa kegeraman tersendiri ketika Nabi itu kok mau mengamini apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Ini hadis ini udah sering disampaikan oleh para khatib kita tentang amin 3 kalinya kanjeng Nabi, doanya malaikat Jibril. Wah, ini kalau yang ngucapin doa malaikat Jibril yang mengamini kanjeng Nabi, dalam sejarah itu tidak pernah ditemukan tulisan kalau makhluk yang mulia ini meminta kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu kan tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu, tidak diam, tidak memutuskan apapun kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Pun demikian dengan aminnya kanjeng Nabi itu juga wahyu dari Allah. Malaikat Jibril, oh ini malaikat yang paling istimewa. Frekuensi pertemuannya dengan Allah itu terlalu sering. Nah kedua makhluk ini berkomunikasi dengan Nabi. Setiap saat malaikat Jibril dengan Rasul. Kalau malaikat Jibril sudah meminta kepada Allah, yang mengamini kanjeng Nabi kabul selesai. Nah itu Nabi itu mengucapkan begini di antaranya, hei celaka orang yang mendapati kemuliaan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celaka dia. Nabi mengucapkan amin, dikabul enggak? Kemudian malaikat Jibril ketika disebut namamu Muhammad, ia tidak membaca sholawat kepadamu, celaka. Nabi mengucap amin. Yang ketiga celaka siapapun orangnya yang di rumahnya mempunyai kedua orang tua yang renta atau salah satu di antara mereka berdua, kemudian tidak menyebabkan dirinya masuk ke surga, celaka. Nabi ucapin amin. Ini saya gak mau ngomong semuanya, konteksnya dalam Ramadan saja. Ramadan itu membawa tawaran, datang membawa tawaran segalanya. Ya solusi, ya keberkahan, ya ampunan, ya rahmat. Ini kalau pakai bahasa kita itu setelah itu lagi open the house, terbuka semua. Ya bagaimana tidak? Setiap apa yang kita minta dikabul oleh Allah, yang minta ampunan diberikan oleh Allah, yang minta rahmat keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun kita itu berhak untuk mendapatkan, kesempatannya sama. Gak cuma buat ustadz doang, gak cuma buat haji doang. Siapapun orangnya berkah
kesempatan sama. Yang lagi dagang, yang lagi narik beca, yang sedang nyupirin angkotnya, atau yang sedang bekerja, semuanya sama di hadapan Allah, berhak untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Apalagi kompetisi ini, siapapun yang ingin mendapatkan itu semua, ini persaingannya itu sangat terbuka. Pintu-pintu yang akan menghalang itu diminimalisir oleh Allah. Kan dalam hadis disebutkan, itu setan diikat dengan rantai api neraka. Neraka sendiri itu celahnya yang paling kecil pun ditutup oleh Allah. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Dan Kanjeng Nabi itu rupanya sadar betul itu, ngerti benar kalau kita itu umurnya pendek, ya kan? Beda dengan umur umatnya nabi-nabi terdahulu. Wah, mereka umurnya panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Dan Nabi juga mengerti benar kalau badan kita itu tidak sebesar, tidak setegak, tidak setegar, tidak sekuat sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi sadar kalau kita itu badannya pilih-pilih, kecil, ringkih. Udah umurnya pendek, badannya kecil, ringkih. Maka Nabi itu iri kepada salah satu umat Bani Israel yang bernama Sam'un, kemudian di Indonesia dikenal dengan Samson, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan malamnya buat beribadah 80 tahun lebih, siangnya buat berjihad melawan kemungkaran, zikirnya iya. Nabi pengen mendapatkan anugerah seperti dia. Allah kabulkan dengan memberikan Ramadan di mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah kabul. Nah, ini Nabi itu sadar benar akan kelemahan kita. Maka diberikan dalam 1 tahun itu 1 bulan yang dipenuhi dengan obral ampunan, obral keberkahan. Kita itu kok masih banyak yang bebel, ya. Kita ini masih banyak yang tidak peduli, tambel, disuruh puasa kan, disuruh banyak baca Al-Quran enggak, disuruh kalau sahur banyakin istighfar, mending nonton tontonan yang bukan tontonan. Ketika mau tarawih, ada Ikatan Cinta, nonton Ikatan Cinta. Sahur ada sepak bola, mestinya kita beristighfar, kita gak manfaatin. Nah, ini kan Nabi ngerti benar. Makanya Nabi sampai katakan geram itu melihat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan celaka bagi siapapun yang mendapati Ramadan tapi tidak bisa dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu sudah memberikan segalanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan turo butunuha min duhuriha wal duhuruha min butuniha." Jadi di surga kelak itu bakal ada ruangan-ruangan besar yang tampak dari luar isi dalamnya. Kalau dari dalam keluar kelihatan semua. Wah, ini indah. Kan kita dengar
dan baca dalam Al-Quran gambaran surga bagaimana. Surga itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang indah, pohon rimbun, banyak hijau, buah-buahan penuh, kenikmatan segalanya terpenuhi. Itu kalau kira-kira ada kamar besar dengan berbagai fasilitas, dengan keindahan seperti itu, nikmat apa tidak? Nikmat. Nah, begitu Nabi itu mengatakan, oh di surga Nabi bakal begini. Faqoma aqrabiyyun. Ada seorang Arab pedalaman. Ini yang masih awam. Kalau dibahasakan dalam bahasa kita itu Aqrab itu sebagai Arab Badui, ya orang pedalaman. Itu kemudian faqoma, berdiri dan bertanya kepada Kanjeng Nabi, liman yahya ya Rasulullah, untuk siapa fasilitas itu semuanya ya Rasulullah? Ini ternyata fasilitas itu semuanya itu ada dalam amalan bulan suci Ramadan. Pertama, liman tobal kalam, buat mereka yang omongannya bagus-bagus. Ini sekarang kan zaman medsos ini, ya. Informasi begitu teramat deras menyergap kita. Masing-masing ini di antara kita ini udah punya handphone canggih, bisa WhatsApp, bisa main Facebook, Instagram, TikTok. Ini yang kalau yang rambutnya putih itu kayaknya nggak bakal ngerti, ya jiwa nggak tahu TikTok itu apa. Dulu ada istilah sulik, ya sambil nyanyi-nyanyi. Informasi itu begitu deras kepada kita semua. Semuanya itu kita itu kadang-kadang merasa paling ahli. Oh, ada isu agama kayak begini digoreng kemudian jadi perbincangan, sehingga satu sama lain menyalahkan. Bahkan kadang-kadang ada yang mencaci, ada yang memaki dengan kata-kata kasar. Padahal kita itu bisa ngomong yang bagus, membagikan yang bagus. Kita itu begitu hobinya kalau kita mau membagikan sesuatu, kalau beritanya provokatif, beritanya mengandung kebencian itu langsung kita share, kita bagikan. Kadang-kadang belum pernah kita baca, tapi tiba-tiba kita langsung bagikan kepada orang lain. Ini orang yang tidak akan mendapatkan itu semua. Sekarang orang berbicara tanpa suara. Melalui apa? Melalui jari kita, melalui jempol kita. Ya kan, kita kalau mau tidur kadang-kadang ngobrol dengan saudara yang ada di Jawa, di kampung. Bisa di mana ngobrolnya pakai ketak-ketik, share kirim, ketak-ketik, share kirim. Ya kan begitu. Itu ngobrol.
liman tobal kalam, yang ngomongnya bagus buat orang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, orang yang suka berbagi. Dalam konteks sekarang ini kekinian menjelang akhir Ramadan, ya berzakatnya, ya berbaginya, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, menyamankan orang lain. Itu kan dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi." Bahwa tiap-tiap amalan orang Adam itu buat dirinya kecuali puasa. Itu untukku, kata Allah. Berikut rangkaian ibadahnya, aku yang akan langsung memberikan pahala itu. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam itu ditegur sama Allah, "Ya Musa, mana amalanmu yang untukku?" Wah, Nabi Musa ditanya kayak begitu, kaget juga. Kemudian berkata, "Ya Rob, bukankah amalku itu selama ini untukmu? Ibadahku, zikirku itu untukmu ya Rob?" Enggak, bukan, kata, itu untukmu sendiri. Terus yang untukku yang mana? Allah mengatakan, ketika engkau berbagi kebahagiaan kepada orang lain adalah amalanmu yang untukku. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan bersabda bahwa afdhalul a'mali ba'dal mafrudati idkhalus surur. Amalan yang paling afdhal, yang paling utama setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Berbagi bakal diberikan fasilitas itu semua. Kemudian ada usia berpuasa, rajin berpuasa. Puasanya itu bukan hanya di siang hari, berbuka puasa malamnya juga kita berpuasa. Maksudnya apa yang diharamkan di siang hari itu halal di malam hari. Makan, minum, kemudian berhubungan antara suami dan istri di malam hari halal. Tapi ingat, berpuasa maksudnya di malam hari adalah puasa kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentang-mentang berbuka puasa kemudian gosip lagi. Nah, kan udah selesai ini. Udah buka puasa, gosipnya lagi jalan. Ya, kemudian jelek-jelekin orangnya jalan lagi di siapa manut, mungkin karena udah gak ada tenaga ya untuk gosip atau nggak ada bahan cerita. Begitu malam ada bahan cerita begini-begini, akhirnya cerita. Hati-hati gitu. Puasa kita itu bukan hanya dari ba'da subuh sampai maghrib, tetapi 24 jam. Usahakan jiwa raga kita itu ikut berpuasa. Kemudian buat siapa lagi? Mereka-mereka yang wasalla bil-laili wa nasiyam. Mereka yang sholat malam ketika banyak orang yang tertidur. Nah, boleh tahajudnya, boleh apa. Yang penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma
kembali